Dan di bulan ini kita akan banyak berbicara tentang kasih yang mula-mula, first love, dan doa. Dan minggu lalu Pastor Dixon sudah bicara tentang doa yang penuh kuasa. Dan malam hari ini Pastor rindu untuk berbicara satu topik, yaitu diubahkan. Katakan sama-sama, diubahkan. Banyak hal yang terjadi dalam hidup kita yang membuat kita bisa berubah. Ada yang berubah karena keadaan ekonomi, ada yang berubah karena sakit penyakit, ada yang berubah karena tiba-tiba diberkati dengan luar biasa, diberikan promosi yang luar biasa. Tetapi bagi setiap kita orang percaya, yang merubah hidup kita adalah ketika kita mengalami kasih Kristus. Katakan kasih Kristus. Kasih Kristus inilah yang mengubah seluruh kehidupan kita, yang sering kita sebut sebagai kasih mula-mula. Ingat waktu kita mengalami kasih mula-mula dengan Tuhan, segala sesuatu kayaknya kita terus mencari Tuhan dimanapun keadaan kita. Yosua boleh bantu Pastor untuk iringi sedikit biar tidak terlalu sepi. Dan berbicara diubahkan, ada satu cerita di dalam Alkitab di mana satu perjumpaan dengan Tuhan Yesus itu mengubah kehidupan seseorang. Dan di dalam Yohanes 4, cerita ini atau video yang kita akan saksikan diceritakan bagaimana Yesus berjumpa dengan seorang perempuan Samaria. Dan mari kita saksikan video berikut. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya. Ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami, dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu.
Dalam hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami Dari cerita yang kita lihat tadi, bagaimana ketika Yesus bertemu dengan seorang perempuan Samaria. Secara gambar besar, waktu Yesus tiba tepat di tempat itu, Alkitab mencatat itu waktunya kira-kira jam 12 siang. Mengapa wanita ini atau perempuan Samaria ini mengambil air di waktu siang? Yang harusnya biasanya wanita mengambil air di pagi-pagi hari. Karena di pagi hari itu dia akan berjumpa dengan perempuan-perempuan yang lain, wanita-wanita yang lain. Dan dia gak mau ketemu dengan mereka. Karena apa? Dia adalah wanita yang di kalangan orang Samaria adalah wanita yang tidak baik-baik. Dia sengaja bersembunyi, datang siang hari sehingga gak ada orang yang datang di tempat itu, di sumur itu untuk mengambil air. Dan dia pikir itu aman, tetapi kali ini yang terjadi adalah Yesus ada di situ. Mungkin dalam kehidupan kita tanpa kita sadari, kita menjadi cemoohan buat banyak orang. Orang katakan hidup pribadi kita, hidup keluarga kita, usaha pekerjaan kita, itu tidak ada yang dapat dibanggakan. Sama seperti wanita Samaria ini. Dan waktu Yesus minta air, berikan air kepadaku. Wanita Samaria katakan seperti ini, wait, tunggu dulu. Engkau kan orang Yahudi, saya orang Samaria. Kita nggak bisa bergaul satu dengan yang lain. Di dalam kehidupan nyata hari-hari ini, begitu banyak orang menggolongkan dirinya, oh yang berada, yang kaya, bergaul saja dengan yang kaya. Yang biasa-biasa, yang kelas menengah, bahkan yang di bawah, jangan bergaul dengan yang di atas. Tetapi Yesus menerobos apa yang selama ini tidak dilakukan oleh orang Yahudi dan orang Samaria. Apa yang Yesus lakukan? Yesus bilang, berikan aku minum. Tetapi perempuan Samaria berkata kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau dapat memperoleh air hidup itu? Dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan, but sir, you don't have a rope or a bucket. Nggak punya tali, nggak punya timba. Di sini pernahkah Bapak Ibu mungkin bagi generasi yang sekarang yang lahir sudah di atas tahun 2000, itu tidak pernah mengalami menimba air. Tapi generasi yang hidup di bawah yang lahir tahun 70-an, 80, saya ingat ada satu sumur waktu saya pergi ke desa, ke rumah dari Oma di Poigar. Untuk ambil itu harus pakai timba. Untuk penuhi buat kita mandi harus 15 kali kita timba air baru kita bisa mandi. Dan firman Tuhan katakan bahwa sumur itu begitu dalam. Engkau tidak punya tali, tidak punya timba untuk mengambilnya. Tetapi apa yang Yesus katakan kepada perempuan itu di ayat 13 dan 14. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus menerus memancar sampai kepada kehidupan yang kekal. Wanita itu melihat bahwa Yesus minta air secara jasmani. Tetapi Yesus lagi berbicara air secara rohani. Yesus melihat sesuatu yang jauh lebih dalam di dalam kehidupan kita, di dalam hati kita. Amsal 20 ayat 5 berkata seperti ini. Rancangan di dalam hati, yuk kita baca sama-sama 2-3. Rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam, tetapi orang yang pandai tahu menimbanya. Jadi apa yang Yesus katakan tentang air hidup itu adalah sesuatu yang ada di dalam, jauh di dalam kehidupan kita, di dalam hati kita. Dan
Kalau kita bisa menimbanya, kita bisa tahu menimbanya, maka kita akan mengalami air kehidupan. Pernahkah kita mengalami seperti perempuan Samaria ini? Lagi punya masalah pribadi, keluarga kita lagi tidak baik-baik, kita lagi bermasalah dalam keuangan, dalam bisnis kita, dalam pelayanan, semua kayaknya kacau. Tetapi kalau kita minum air hidup itu yang dari Yesus, maka dari dalam akan mengalir aliran-aliran air kehidupan. Yang keluar dari dalam adalah sesuatu yang membawa kehidupan. Katakan membawa kehidupan. Itu yang Yesus inginkan. Saya ingat sekali kalau Bapak Ibu pernah mengalami pengalaman antara hidup dan mati. Di posisi antara hidup dan mati, terkadang kita melupakan semuanya, yang kita hanya butuhkan adalah Tuhan. Saya pernah mengalami ketika di operasi, harus mendadak di operasi usus buntu, dan di atas meja operasi, saya udah dibius lokal, dan antara sadar dan gak sadar, saya bersyukur hari itu tim dokter yang menangani putar radio, dan ada lagu yang berkata seperti ini. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Saya mau katakan, waktu saya nyanyi jauh lebih jelek daripada yang tadi yang saya nyanyi, karena antara sadar dan tidak sadar, dan antara putus asa dan berpengharapan kepada Tuhan. Tapi di titik itu saya katakan seperti ini, Tuhan, kalau Engkau izinkan untuk aku hidup, aku mau hidup buat Tuhan. Kalau Engkau izinkan untuk aku hidup, biar hatiku tetap menyembah Tuhan, mataku memandang kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi di masa-masa sulit dalam kehidupan saya, yang saya lakukan adalah ketika segala sesuatu udah nggak bisa kita kontrol, udah nggak bisa kita lakukan apa-apa, lagu ini terus yang saya ingat, melodinya, liriknya, itu yang saya katakan, Tuhan, kalau aku hidup Tuhan, aku mau hatiku untuk tetap menyembah-Mu, mataku tetap memandang kepadamu. Bagaimana dengan keadaan kita hari-hari ini? Apakah kita memandang masalah kita lebih besar? Apakah kita memandang bahwa reputasi kita itu jauh lebih penting daripada kita memandang kepada Tuhan? Saya mau katakan, pengalaman ini membuat saya secara pribadi mengucap syukur dengan apa yang Tuhan lakukan. Jujur kalau saya katakan, saya adalah orang berdosa. Banyak kesalahan, kalau mau cerita terlalu panjang, cerita dari kenakalan dari kecil sampai besar, sampai di satu titik. Sama seperti perempuan Samaria tadi, mau kemana-mana sembunyi-sembunyi. Sebab apa? Rumor sudah beredar begitu luar biasa. Tapi saya selalu ingat, Tuhan, aku mau Tuhan. Aku mau hidupku dipakai Tuhan. Aku mau Tuhan, aku yang berdosa ini, Tuhan pulihkan hidupku. Dan tiba-tiba Tuhan pulihkan. Saya sering bilang begini, kalau kita sadar, kita nggak ada yang bisa kita banggakan. Semua kita dari produk yang rusak, semua kita pernah mengalami kegagalan, semua kita pernah mengalami kejatuhan. Bahkan saya secara pribadi katakan, ibarat kita orang yang pernah ada di dalam, masuk di dalam septic tank, dan Tuhan ambil yang bau,
Yang kotor itu Tuhan ambil, taruh di luar. Tuhan cuci, Tuhan mandikan bersih-bersih. Tuhan kasih pakai baju. Tuhan pakaikan jubah buat kita. Bahkan apa? Tuhan kasih kepercayaan buat kita. Itu kita. Itu kita. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Respon kita menjadi bagian terpenting dalam menerima kasih Kristus. Yohanes 4 ayat 15 berkata, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikan aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Apa yang dia minta dan apa yang diberikan oleh Tuhan, itu berbeda. Dia minta air, tapi Yesus bilang, panggil suamimu. Dan ayat selanjutnya dikatakan, kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dan saya mau katakan ini, apakah Yesus tahu bahwa sekarang dia lagi gak benar? Yesus sangat tahu, tapi Yesus sangat gentle. Yesus gak bilang, hei orang berdosa, bertobat sekarang. Kalau enggak, dengan kita isi di dalam air. Tapi Yesus dengan gentle, Yesus katakan ini, panggil suamimu. Sehingga ayat ini ditulis. Ketika dia katakan, saya gak punya suami, bahkan suami yang kelima ini bukan suamiku. Yesus begitu gentle, Yesus bilang begini, dalam hal ini engkau berkata benar. Di tengah kesalahan begitu banyak, begitu besar yang dilakukan oleh kehidupan wanita Samaria ini, Yesus menemukan satu kebenaran kecil dalam hidupnya. Yang Yesus katakan, dalam hal ini engkau berkata benar. Segelap apapun hidupmu, percayalah, ada satu titik cahaya terang untuk Tuhan melihat bahwa engkau berharga di mata Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan. Orang yang diubahkan hidupnya adalah orang yang mengalami kasih yang mula-mula. Dan tanda kita memiliki kasih mula-mula adalah yang pertama, memiliki hati yang lembut. Katakan kiri kanan, hati yang lembut. Sama seperti perempuan Samaria yang ditegur oleh Yesus, dia tidak mengeraskan hatinya, melainkan terbuka dan berespon dengan benar. Saya ingat ketika, saya nggak akan bicara orang lain, tapi saya berbicara pengalaman pribadi saya. Ketika saya mengalami kasih Tuhan, saya nangis, saya dilawat Tuhan. Akhirnya saya menyadari dan meninggalkan banyak hal yang saya tinggalkan. Satu ketika sore mama saya lihat dan bilang seperti ini, kenapa sudah mandi? Baru jam 3. Saya katakan, mau pergi KKR. Apa? Mau pergi KKR? Nggak mungkin. Anak ini nggak pernah bertahun-tahun, 7 tahun saya nggak pernah bicara tentang gereja. Tiba-tiba saya akan ke KKR, saking penasaran mama saya. Dia bilang, nanti mama antar. Dan akhirnya antar, kebetulan KKR-nya di gedung di belakang, di MCC. Dan di KKR itu saya dilawat, saya duduk di barisan ketiga. Saya dilawat oleh Tuhan luar biasa. Dan waktu dilawat sama seperti film atau slide yang diputar. Tuhan menunjukkan setiap kesalahan saya. Satu persatu.
ditunjukkan satu persatu dari yang kecil sampai besar. Tapi hari itu saya mengucap syukur setiap kita yang mengalami kasih Kristus. Kita katakan, hari itu saya cuma katakan, Tuhan benar, saya orang berdosa. Tuhan benar aku enggak layak Tuhan. Benar Tuhan, aku orang yang paling bejat, aku orang yang enggak layak Tuhan untuk Engkau selamatkan. Tapi satu perkataan yang sederhana yang saya dengar di hati saya, aku mengasihi Engkau. Itu lebih dari cukup. Malam hari ini kalau engkau ada di dalam posisi situasi yang mungkin Tuhan lagi berbicara, mungkin kau katakan, tapi saya lebih jahat daripada apa yang dikatakan pastor. Tidak ada kata terlambat. Kalau Tuhan berbicara di dalam hatimu, jangan keraskan. Miliki hati yang lembut, katakan sama-sama, hati yang lembut. Sebab saya menyadari siapa saya. Orang berdosa yang membutuhkan Tuhan. Kita menerima saat kita ditegur. Kita enggak menantang Tuhan. Tapi justru kita menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Sebab Wahyu 3 ayat 19 berkata, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Yeskiel 36 ayat 26 berkata, kamu akan diberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Bahkan Amsal 3 ayat 12 berkata, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Hal yang kedua, ketika kita mengalami kasih yang mula-mula, yaitu kita mau intim dengan Tuhan. Katakan sama-sama, intim dengan Tuhan. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Kita mau intim dengan Tuhan. Setiap waktu kita intim. Masihkah kita bergairah ketika kita berlutut atau kita duduk? Masihkah kita rindu untuk menyembah Tuhan? Hanya sekedar mengangkat tangan. Hanya sekedar kita mengangkat tangan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kalau tujuan hidup kita hanya akan menyenangkan hati Tuhan, kita nggak akan tergoncang dengan keadaan kiri kanan kita. Justru kita makin intim dengan Tuhan. Hal yang ketiga adalah orang yang mengalami kasih yang mula-mula hidupnya diubahkan adalah antusias dalam mencari Tuhan. Katakan sama-sama, antusias mencari Tuhan. Antusias bahasa Inggrisnya enthusiasm. Bahasa dasarnya bahasa Yunani yaitu entheos. Entheos bahasa Indonesia adalah di dalam Tuhan. Orang-orang yang antusias adalah orang-orang yang di dalam Tuhan. Harusnya kita anak-anak Tuhan yang mengalami kasih dari Tuhan, kita menjadi orang-orang yang paling antusias. Kita gak akan komplain, ibadah lagi, hari Minggu baru ibadah, hari Kamis harus ibadah lagi. Tetapi ingatkah kita waktu kita mengalami kasih yang mula-mula dengan Tuhan? Hari Minggu begitu selesai ibadah langsung bilang teman,
Lama lekang, masih 6 hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Masih ada 6 hari lagi mau ke gereja. So suka mau ke gereja. Akhirnya apa yang terjadi? Ada ibadah youth hari Senin, pergi ibadah youth. Ada ibadah kaum bapak hari Selasa, pergi kaum bapak. Ada hari Rabu, ada kaum ibu, pergi kaum ibu. Hari Jumat, hari Sabtu ada doa. Kemanapun kita pergi mencari Tuhan. Amin. Bagaimana dengan sekarang? Ke gereja, waktu pasangan kita suami atau istri bilang ke gereja. Gereja lagi. Belum terlambat kok, nyanda apa-apa. Tapi waktu kita mengalami kasih yang mula-mula, kita mencari Tuhan dengan luar biasa. Beri kemuliaan buat Tuhan. Yohanes 4 ayat 14 berkata, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dari dalam dirinya, yang terus menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Mazmur 84 ayat 10 berkata, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Waktu kita mengalami kasih yang mula-mula kita begitu antusias. Saya ingat mengalami kasih mula-mula dengan teman 2 orang. Satu saya nyanyi kunci G, dia nyanyi kunci D. Dia nyanyi kunci F, saya nyanyi kunci C. Tidak pernah ketemu. Bahkan tidak bisa main musik. Tetapi karena hati ini berkobar-kobar untuk mencari Tuhan, kami putuskan untuk naik menara doa. Jam 12 malam kami berdua naik ke menara doa, bermodalkan gitar. Saya tanya, kamu bisa main gitar? Nggak tahu. Dia tanya ke saya, bisa main gitar? Tidak tahu. Oke. Kalau seperti itu, ambil gitar sama-sama. Jam 12 kita berdua katakan sampai jam 6 pagi. Dan mulai nyanyi seperti ini. Seperti rusa rindu, sungaimu jiwaku rindu engkau. Tidak ada musik seperti ini. Tuhan hasrat hatiku ku rindu menyembahmu. Jreng. Kaulah kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Jreng. Sampai jam 6 pagi kita berdua di menara hanya jreng, satu-satu kali, jreng. Tapi itu tidak merubah suasana hadirat Tuhan untuk antusias dengan Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu di tempat ini pernah mengalami pengalaman demi pengalaman. Sebab Tuhan tidak cari, firman Tuhan katakan aku mencari penyembah-penyembah di dalam roh dan kebenaran. Bukan mencari penyanyi yang hebat suaranya. Tuhan lihat hati kita. Amin. Antusias itu lahir dari hati kita. Dan Pastor mau mendorong Bapak Ibu sekalian tanggal 26 nanti. Nanti hari Kamis Pastor Carlo akan bicara di kenaikan Tuhan Yesus. Tetapi tanggal 28 nanti kita akan, sesudah itu 10 hari kita akan menanti-nantikan pencurahan Roh Kudus. Dan tanggal 26 Jumat malam kita akan ada doa semalaman di tempat ini. Dari jam 11 malam sampai jam 6 pagi. Yang lalu orang yang datang sebanyak ini waktu doa malam. Dan Pastor mau katakan, percayalah dari jam 11 sampai jam 6 tidak hanya jreng. Tetapi banyak pemuji penyembah Tuhan. Kita akan memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Katakan amin. Colek kiri kanan, yuk datang doa semalaman. Poin yang keempat, yang terakhir, orang yang mengalami kasih Kristus adalah orang tersebut selalu mau bersaksi tentang kasih Yesus. Katakan bersaksi. Yohanes 4 ayat 28 dan 29, maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ, mari lihat di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat, mungkinkah dia Kristus itu? Kita lompat di ayat 39 dikatakan seperti ini. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang
telah kuperbuat. Beberapa bulan ini Tuhan izinkan untuk kita Grow Center keluar, bukan hanya di dalam gedung ini. Tuhan izinkan dari Minahasa Selatan, Minahasa Utara. Anda lihat di sini di gambar ini, teman-teman yang melayani, yang terlibat di dalam pelayanan ini meninggalkan zona nyaman karena jam 4 pagi harus bangun, jam 5 kita harus jalan, entah itu ke Minahasa Selatan, atau jam 6 kita ke Minut. Apa yang terjadi? Satu yang kita pingin adalah melihat jiwa-jiwa itu dimenangkan. Bersaksi tentang kebaikan Tuhan, dan ini banyak anak SMP, SMA. Satu kali di Minahasa Utara, di sebuah SMP. Sesudah Pastor Carlo menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saya bersaksi tentang pemulihan hati Bapa. Tiba-tiba Brother Gustav maju di depan, dan Brother Gustav katakan seperti ini. Yang pernah luka dengan orang tua, yang pernah kecewa dengan orang tua, bisakah angkat tangan? Dan banyak anak-anak muda itu angkat tangan, masih SMP. Tapi selanjutnya dikatakan seperti ini. Adakah di sini yang terluka pernah berpikir untuk bunuh diri? Saya waktu dikatakan seperti itu, saya tidak berharap ada yang angkat tangan. Tapi ada sekitar 30-an orang, anak muda usia 13 sampai 15 tahun itu angkat tangan. Mereka mau bunuh diri. Dan dilanjutkan lagi pertanyaannya seperti ini. Apakah ada di tempat ini yang ingin membunuh orang tuanya? Saudara, yang kami kaget ada sekitar 5 orang maju ke depan. Dan pikirnya tadi yang tinggi besar, yang suka mengacau keadaan, yang akan maju. Bukan. Tapi ada satu anak perempuan, gadis yang maju ke depan. Kalau lihat di foto itu, Pastor Nova lagi doa dia. Dia ingin bunuh orang tuanya. Dan waktu kami berdoa, kami memeluk, Pastor Nova memeluk anak ini. Itu lawatan Tuhan terjadi. Next di gambar-gambar yang lain. Dan Anda lihat mulai terjadi kemarin di Tareran. Mereka mulai berdoa satu dengan yang lain. Bahkan Phil mulai mendoakan, ada seorang anak. Ada Novi di situ mendoakan seorang anak. Mereka dilawat dengan luar biasa. Saya mau katakan gini. Kalau kita menerima kasih yang dari Tuhan, kita diterima apa adanya, biarlah kita belajar untuk membagikan kasih itu ke orang lain. Kita mungkin lagi bahagia, kita mungkin merasa selama saya baik-baik saja, selama keadaan keluargaku baik-baik saja, it's okay. Di luar sana begitu banyak orang yang mereka kelihatan senyum, tapi hatinya hancur. Kelihatan mereka baik-baik saja, bahkan mungkin kelihatan dari keluarga yang baik-baik, tapi sebenarnya mereka hancur. Pastor mendorong untuk setiap kita, yuk kita yang menerima kasih dari Tuhan, jangan hanya ada di zona nyaman. Keluar untuk menceritakan. Ingat waktu kita dilawat Tuhan, waktu kita dijamah Tuhan, saya undang untuk maju ke depan. Waktu kita dilawat Tuhan, setiap hari kayaknya kita mau cerita tentang Tuhan Yesus, kebaikan Tuhan, kebaikan Tuhan, kebaikan Tuhan. Mana hal itu? Mana hal itu? Tiap hari ku temukan mereka yang terhilang, hidup yang tak menentu, arah tujuan. Dalam kawah
Tidakkah kau sadari Dia kasih yang sejati mereka berluka. Malam hari ini mungkin orang tuamu memerlukan kasih Yesus, mungkin pasanganmu, anakmu, mungkin saudaramu perlu kasih Yesus. Tapi mereka gak akan pernah menerima kasih Yesus kalau gak ada yang datang untuk beritakan. Kalau tidak ada yang datang menyatakan kasih Yesus dalam hidup mereka. Biarlah mulai malam hari ini, ketika Tuhan menyalakan kembali kasih yang mula-mula dalam hidup kita, coba ingat waktu itu betapa kita bernyala-nyala untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus. Biarlah mulai malam hari ini, setiap kita melihat orang, setiap kita melihat yang terhilang, kita mau melangkah untuk menyatakan kasih Kristus. Mereka berluka. Di dalam perjalanan kerohanian saya pernah mengalami satu titik terendah dalam hidup saya. Saya nggak mau Tuhan lagi, saya nggak mau melayani, saya nggak mau lakukan apa lagi. Tapi waktu saya tidur, tiba-tiba Tuhan tunjukkan satu penglihatan kepada saya. Saya di atas, lihat di bawah, orang-orang lagi nangis. Dan waktu saya lihat ke bawah seperti itu, saya lihat mayat saya di atas peti, di dalam peti. Dan suara itu tanya seperti ini, Chandra, kalau engkau mati nanti, engkau mau dikenal sebagai apa? Apa yang orang mau kenal dengan engkau? Saya cuma bilang, Tuhan, kalau engkau izinkan Tuhan, biarlah orang mengenal bahwa saya mengasihi orang-orang yang terhilang. Saving the lost with any cost. Tidak mudah Tuhan, tidak gampang. Sakit Tuhan. Tapi saya mau dikenal sebagai orang yang sungguh-sungguh mengasihi jiwa-jiwa. Itu yang membuat saya sampai hari ini saya katakan, semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Saya tutup dengan satu gambar. Ada satu gambar di mana mungkin setiap kita pernah melihat gambar ini. Gambar ini digambar atau dilukis oleh Holman Hunt. Dan waktu Holman Hunt sudah selesai menggambar atau melukis lukisan ini, dia panggil pakar-pakar teman-temannya yang jago lukis dan tanya, coba lihat apa yang kurang dari gambar ini. Dan teman-teman yang ahli lukis itu datang, lihat semua, wah udah perfect, keren. Udah, rilis aja lukisannya. Dia gak puas, dia cari lagi. Sampai ada satu anak yang baru masuk di dalam komunitas itu untuk belajar melukis. Dan dia katakan, Sir, Pak, boleh gak saya komen? Apa? Lukisannya ini cacat. Yang lain bilang, what? Cacat, begitu bagus. Terus anak itu bilang, iya cacat. Bolehkah saya bilang apa yang membuat lukisan ini jadi cacat? Dan Holman Hunt katakan, silakan nak. Dan dia bilang, kalau perhatikan baik-baik, lukisan ini, pintu ini tidak ada gagang pintu. Dan kalau Anda perhatikan baik-baik, memang gak ada gagang pintu, hanya ada jendela. Dan Holman Hunt katakan, baik apa yang kau lihat anak muda, tetapi lukisan ini saya gambar memang tidak punya gagang pintu. Sebab pintu ini bukanlah pintu rumah, melainkan pintu hati yang hanya gagangnya ada di dalam. Di dalam Wahyu 3 ayat 20 berkata, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok.
Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Sepanjang apa yang sudah saya sampaikan tadi, biarlah ada satu insight yang kecil, suatu suara yang lembut yang berbicara di hati kita. Dan biarlah suara itu adalah suara dari Tuhan Yesus sendiri. Waktu dia ketok, Elis buka pintu hatimu. Pak Mike buka pintu hatimu. Bapak Richard buka pintu hatimu. Apakah kita mau membuka pintu hati? Yesus tahu tentang keadaan kita. Bahkan dia tahu ketika kita berdosa. Tapi dia begitu gentle, dia gak mau paksa untuk dobrak pintu itu. Tetapi Yesus mau kita sendiri dengan rela mengizinkan membuka pintu itu. Sehingga pintu itu dibuka dan Yesus bisa masuk dalam hidup kita. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Bapak Ibu, malam hari ini, jika engkau yang pernah mengalami kasih mula-mula dan seakan-akan perjalanan hidupmu membuat engkau kehilangan kasih yang mula-mula, malam hari ini bolehkah taruh tangan kananmu di dadamu? Bahkan engkau kalau malam hari ini belum pernah mengalami kasih yang mula-mula dari Tuhan, taruh tanganmu, katakan, Tuhan Yesus, aku mau untuk mengalami kasih yang mula-mula, kasih yang membuat hatiku lembut Tuhan, kasih yang membuat aku terus intim dengan Tuhan, kasih yang membuat aku antusias dengan Tuhan, bahkan kasih yang membuat aku bersaksi tentang kasih Yesus kepada orang-orang di sekitar. Tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati engkau ketika engkau masuk dan keluar. Diberkatilah engkau di kota maupun di desa, di gunung maupun di lembah. Diberkatilah setiap bakul adonanmu dan diberkatilah buah kandunganmu di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah pribadi dan keluargamu. Kiranya keberhasilan dari Tuhan Yesus senantiasa menjadi bagianmu. Dan berkat di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat dalam nama Tuhan Yesus terus menjadi bagian kita mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang sudah diberkati, sama-sama katakan, amin.